Kami dari Panti Tunanetra Yayasan El Safan mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Penabur tahun 1983. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Ya, masih ada sukacita. Ya, terpujilah Tuhan Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari alumni Semak 3 Penabur jurusan IPA tahun 1983 yang sudah menjadi berkat buat kami hari ini. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan berikan. Doa anak-anak Tuhan kabulkan, Tuhan dengarkan. Mereka sudah bergumul dari sebenarnya keyboard mereka ini sudah jebol dari tahun-tahun lalu, betul ya? Iya, tetapi kami selalu paksain untuk kami bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Dan di hari ini Tuhan mengirimkan sahabat-sahabat yang baru, sahabat-sahabat yang mau menjadi mata buat mereka dengan berkat keyboard yang diberikan. Sungguh anak-anak sangat senang ketika saya memberitahukan hal itu bahwa Ibu Ive bersama teman-teman akan memberikan keyboard. Mereka senang, mereka tepuk tangan karena itu kerinduan mereka. Dan memang mungkin kesannya saya terlalu gimana ya menyampaikan. Berat juga ketika saya mengetik angka 2 itu, Ibu Ive. Berat karena saya tahu keyboard ini memang mahal dan sangat mahal. Makanya El Safan berkali-kali kami juga minta kepada relasi, tetapi ya kami mengerti bahwa keyboard itu mahal dan mungkin tidak semua orang bisa memberi keyboard itu. Dan saya juga bergumul ketika mau menekan angka 2 ini, bergumul. Saya lancang, saya apa nanti kata orang udah ditawarin kok mintanya harus berlebihan lebih daripada 1. Tetapi saya selalu mendengar anak-anak mengeluh, bukan mengeluh ya, aduh keyboardnya lama dimatiin. Kadang kita sudah selesai perform live, kami tinggal sendiri karena harus berurusan dengan keyboard yang tidak mau mati-mati ketika sudah selesai acara. Dengan kekuatan dan tentunya minta hikmat dari Tuhan. Benar gak Tuhan? Saya harus mengetik angka 2 itu. Dan akhirnya saya mengetik angka 2 itu. Dan ketika saya bilang sama anak-anak, ketika Ibu Ive mulai mencari keyboardnya dan sudah dipastikan bahwa kami akan mendapatkan 2, anak-anak sangat gembira. Bahkan waktu ketika kemarin Bu Ive bilang, boleh nggak keyboardnya dipakai langsung 1, anak-anak juga justru sangat antusias dan senang, betul? Waktu kita latihan kemarin dan ketika datang tadi pagi mau diganti, mereka pun sangat senang. Jadi ada kegembiraan, ada sukacita dalam muka mereka, dalam hati mereka. Jadi sungguh kami sangat berbangga, kami sangat bersyukur atas setiap berkat yang diberikan buat kami semuanya. Dan biarlah anak-anak berkat yang dikasihkan kepada kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lewat keyboard ini kami boleh memuji, kami boleh memberkati banyak orang mungkin dengan mendengar puji-pujian dari mereka, lewat musik mereka. Lewat situ kami bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Dan Yayasan El Safan ini adalah sebuah lembaga pelayanan anak tunanetra Indonesia. Kami berdiri pada tanggal 7 Februari 2006. Kami berdiri tidak di bawah satu lembaga apapun, murni karena kerinduan kami melihat bahwa banyak anak-anak tunanetra masih kecil-kecil belum tertangani. Dan saya mulai mengambil pemain bass bernama Johannes Immanuel ketika umur 3 minggu, sudah dibuang oleh keluarganya, dimasukin dalam kardus Indomie dan dibuang. Waktu itu dia berada di Kalimantan bersama keluarga mamanya. Diambillah dia dan diselamatkan dan tinggal bersama opa-oma di Kerawang. Dan opa-oma hanya sebagai penjual nasi uduk yang ambil dari orang dan diedarkan dan dijual. Nah, melihat hal itu, bagaimana kehidupan Johannes besar nantinya? Kalau dia akan hidup seperti itu, jalan aja dia susah. Dia kebanyakan ngesot karena tidak ada gizi yang ada dalam tubuhnya. Bahkan untuk membuka tangannya begini dia nggak bisa, dia hanya bisa begini. Kalau kita anak kecil pun kan itu bisa melebarkan telapaknya, dia nggak bisa sama sekali. Kita paksa dia begini. Saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya bukan terapis, saya juga tidak punya ilmu apa-apa. Akhirnya dengan saya cuma berpikir setiap hari saya kasih dia beras, saya kasih dia kacang hijau, saya kasih pegang dia batu-batu biar tangannya bisa bisa bergerak terus. Dan akhirnya puji Tuhan berapa tahun Bang? Nggak sampai setahun ya, hanya beberapa bulan, sekitar 3 bulan puji Tuhan telapak Johannes sudah bisa terbuka. Johannes boleh tangannya?
Ya, jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita bisa terbuka lebar, Yohanes ya hanya seperti itu, dan itu sudah jauh mujizat yang Tuhan kasih. Itu untuk Yohanes. Untuk Junjun kecil waktu itu lahir. Halo Mas Junjun. Ya, Junjun ini 4 tahun saya ambil dari kampung nelayan, orang tuanya nelayan, 4 bersaudara, 4-empatnya tunanetra, 2 meninggal, 2 hidup, dibully bersama keluarga. Orang pikir ini pasti ada apa-apanya, orang tuanya pakai kuasa gelap. Saya bilang kalau orang tuanya pakai kuasa gelap, untuk biasanya orang pakai untuk kekayaan. Kenapa Junjun tidak pernah kaya-kaya bersama keluarganya? Karena mereka nggak pakai itu. Akhirnya kami ada relasi dokter pada waktu itu, membawa dia, ibunya saya panggil datang ke Jakarta, saya bawa ke dokter kandungan. Nah, setelah diperiksa ternyata ada virus toksoplasma dalam rahim ibunya. Jadi dokter memvonis bahwa 1.100 berapapun anaknya ibu ini, kalau virusnya tidak dibersihkan tetap akan lahir seperti ini semuanya. Dan yang parahnya kalau anak-anak yang lain masih punya bola mata, kalau Junjun sama sekali. Jadi sejak dalam kandungan bola matanya itu udah digerogotin sama virus tersebut. Jadi kosong matanya. Jadi saya bilang Junjun, nggak usah khawatir Jun, nggak usah takut, kamu ganteng, kamu kalah orang Cina. Kalau orang Cina kan cipit, nah ini kan sama sekali tertutup ya, kalah dengan orang Cina, saya bilang gitu. Junjun kecil datang autis berat, tidak bisa komunikasi, hanya menggunakan bahasa tubuh. Kalau mau minum tangan kita diambil ditaruh di dispenser. Cuman begitu setiap hari, makanannya cuman mie, Indomie. Lebih daripada itu dia nggak mau makan. Sedangkan itu tantangan untuk orang autis. Kalau makan mie itu bisa bertambah autisnya. Setelah itu karena waktu itu juga memang keuangan kami nggak ada yang support, jadi bersama Pak Rikson selalu hanya berdoa, pasti Tuhan cukupkan. Akhirnya saya ke warung memegang uang, entah waktu itu 5.000 atau 10.000, saya juga lupa. Saya bilang sampai di warung, Tuhan, uang saya adanya cuma segini, apa yang harus saya lakukan untuk Junjun? Kalau saya belikan Indomie, tidak akan Junjun akan terus ketagihan dan tidak akan pernah ada solusi buat Junjun. Akhirnya saya tiba-tiba langsung mengambil es krim. Saya ambil es krim, waktu itu es krim masih murah, masih 1.500. Saya ambil es krim itu, saya pulang, saya mulai campur mix dengan nasi. Setelah itu saya panggil Junjun, ajak bercerita. Meskipun waktu itu Junjun tidak pernah respon sama saya, dia hanya sibuk dengan dunianya karena dia autis berat. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan ciptakan manusia sungguh amat baik. Dan kalau hari ini Junjun mungkin belum respon sama saya yakin kalau satu saat pasti Junjun akan respon sama saya. Tetap saya ajak komunikasi, seolah-olah Junjun menjawab saya. Jadi saya tidak pernah kecewa ketika anak ini tidak menjawab atau tidak merespon. Saya mulai suapin nasi. Biasanya kalau dalam Indominya itu saya taruh nasi sebutir pun dia tahu. Nah ini sama sekali tidak. Dia makan. Seminggu saya lakukan hal itu. Sekalipun saya harus ngutang di warung untuk es krim ini karena memang sama sekali nggak punya uang. Akhirnya dari situ seminggu Junjun saya lepas es krim, saya kasih makanan apapun, Junjun bisa makan sampai sekarang. Ya, dan 2 bulanan begitu, tiba-tiba Junjun bisa ngomong. Saya ambil telepon, saya telepon mamanya. Waktu itu saya suka bercanda sama dia karena suka lewat penjual sate Padang. Sate Padang kan orang Padang kan panggil ibunya Bundo ya. Jadi saya bilang sama Junjun, panggil Bundomu. Dia panggil Bundo. Mamanya bilang, iki sopo gitu kan. Bundo, ini Junjun. Mamanya kaget. Hah? Ini siapa? Terus ini bukan Ahmad, Mas Junjun. Saya bilang ini, Junjun bilang Junjun. Waktu itu masih medok banget Jawanya ya. Junjun. Mamanya kaget, mamanya nangis. Kok Junjun udah bisa mengeluarkan kata? Dan puji Tuhan, saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah punya mimpi bahwa Junjun kecil akan seperti ini adanya. Junjun pernah juara piano klasik CDKI. Anak kecil yang kerjanya waktu di kampung nelayan hanya tarik-tarik galon. Siapa yang bisa sangka dia akan berjuang di tingkat provinsi untuk bermain keyboard, di luar dari apa yang saya pikirkan. Kalau Bapak Ibu melihat ada abang gendut pemain saxophone, ini umur 8 tahun. Ketika saya ambil, kata Pak Pendeta tadi, batuk aja fals ya. Kalau kata Pak Rikson, Aldin waktu itu tepuk tangan aja fals. Jadi nggak bisa sama sekali alat musik. Jadi ketika Bang Jo main gitar, dia mulai emosi. Karena dia nggak tahu dia mau main apa. Dia nggak bisa main tepuk tangan aja fals, apalagi nyanyi gitu kan. Jadi Aldin kecil kerjanya cuma nangis gitu. Diledekin sedikit nangis. Mau dijemput orang tuanya pun nangis. Semalaman nangis. Kenapa Bang nangis?
Saya nggak mau dijemput mami. Saya kalau dijemput, kalau nggak dipulangin, saya mau kabur. Loh kenapa? Kan orang senang ya dijemput maminya. Saya nggak mau dijemput. Saya di sini aja waktu itu masih panggil kakak sama saya ya. Saya mau di sini aja, makasih lupa. Nggak mau pulang sama mami gitu kan. Dia nggak boleh bang gitu kan, nggak boleh. Pokoknya intinya kalau saya nggak dibalikin di Elsapan, saya kabur gitu kan. Dalam hati saya, bagaimana caranya kamu mau kabur ya? Kamu jalan aja, kamu susah gitu kan. Waktu itu dalam hati. Dan akhirnya karena dia punya inisiatif yang besar, sampai sekarang Alin ini bisa memainkan 15 alat musik. Ya, jadi dia dengan talenta yang Tuhan kasih, dia memberkati adik-adiknya, dia yang mengajar adik-adiknya untuk mengembangkan musik di Elsapan. Jadi sekarang ini kita tidak pernah membawa anak-anak lagi untuk kursus musik. Tadinya kita bawa ke Purwacaraka, bawa ke Willy Sumantri, bawa kemana lagi? Yang Uger, Yayasan Musik Gerejawi. Nah, kita stop karena kita sudah punya guru buat adik-adiknya. Mereka bisa jadi guru model buat adik-adiknya. Junjun bisa mengajarkan keyboard, Jesse bisa bass. Bahkan semua yang di belakang saya ini mereka multi. Jadi nggak satu alat musik saja yang bisa mainkan. Dan saya bilang itu berkat dari Tuhan. Jadi nggak boleh sombong. Pergunakan apa bakat yang kalian miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Adin bertumbuh dan dia belajar saksofon ini hanya 3 bulan. 3 bulan sudah perform dan bersyukur sama Tuhan bahwa kalau menceritakan baiknya Tuhan, mujizat Tuhan banyak terjadi di Elsapan. Ada Miguel Kuta Barat, ada? Halo. Miguel, apa kabar hari ini? Tuhan baik. Iya, Miguel kecil datang umur 5 tahun, tidak bisa bersuara, satu kata pun tidak bisa. Dan orang tuanya bawa terapi kemana-mana tidak bisa. Saya bilang, ibu datang, ibu bawa terapi kemana-mana nggak bisa. Terus bagaimana dengan saya? Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya tidak terima. Tidak mungkin, dia butuhin saya. Akhirnya saya terima Miguel. Dan ketika dia bermain sama Junjun, karena hampir seusia, beda 1 tahun, ketika dia main-main, saya bilang, apa Tuhan yang harus saya lakukan untuk anak ini? Tiba-tiba saya berpikir, orang biasanya kalau dipukul atau dikasarin akan teriak, memberontak. Saya ambil tangannya Junjun, saya pukul di tengkuknya Miguel, dan tiba-tiba keluar suara Miguel, sakit Junjun. Saya langsung, wow gitu kan. Setelah itu, dia langsung lancar komunikasinya. Ya. Jadi pada waktu itu anak yang paling cerewet jadinya. Iya. Semua orang yang datang, ada tukang dia tanya, Bapak datang naik apa? Naik motor. Motornya warna apa? Warna merah. Merahnya yang kayak bagaimana? Sampai habis. Dia orang tidak bisa menjawab, dia berhenti. Jadi kalau datang tukang, ada tukang atau apapun, saya udah ingatkan, Miguel jangan diganggu, tukang lagi kerja ya. Iya, lari lagi. Nanti dia tahu dengar gak ada suara saya, datang lagi dia samperin tukang. Iya, jadi setelah itu saya panggil Miguel. Saya bilang malamnya sama Bang Aldin, ayo Bang, Miguel ucapkan sesuatu untuk Tuhan. Hari ini Tuhan sudah bekerja sama kamu luar biasa. Suara kamu sudah terbuka. Setelah 5 tahun, kamu tidak pernah berucap. Dan 5 tahun itu bukan waktu yang cepat ya. Itu waktu yang lama, kerinduan orang tua kamu supaya kamu bisa bersuara. Akhirnya Miguel duduk bersama Bang Aldin, petik gitar. Miguel langsung menyanyi, Bapak engkau sungguh baik. Siapa yang sangka Miguel kecil yang tadinya tidak bisa merespon, kok tahu lagu ini? Dan dia bisa berkata bahwa Bapak engkau sungguh baik. Tidak habis-habisnya berkatmu. Dan dari situ Miguel sudah boleh berbicara. Dan banyak mujizat Tuhan terjadi di Elsapan. Jadi saya bilang sama orang-orang, saya bukan tidak bersyukur Tuhan memberikan bangunan ini dengan segala fasilitas yang Elsapan diberikan oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang saya syukuri ketika anak-anak datang seperti Junjun yang tidak punya pengharapan, bahkan untuk mau melakukan apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri tidak bisa. Tetapi ketika Tuhan buka jalan buat situ, itu adalah anugerah terbesar dan itu tidak akan pernah terbeli oleh apapun. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau uang kita bisa dapat dari mana saja, tetapi anugerah ketika Tuhan membuka mulutnya Junjun untuk bisa berkomunikasi, itu luar biasa. Dan sampai saat ini ketika orang berbicara sama Junjun, orang bingung, emang benar ini anak autis? Saya bilang iya, nyatanya seperti itu. Maaf ya Mas Jun. Dan Junjun gak boleh malu. Saya bilang kita gak boleh malu mengakui setiap apa yang kita kelemahannya fisik, karena itu cuma fisiknya kita, tetapi di hadapan Tuhan kita semua sama. Jadi setiap hari anak-anak berdoa pagi dan malam. Sudah berapa kali selesai membaca Alkitabnya? Sudah mau masuk 10 kali untuk menamatkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu yang kami lakukan di sini. Selain itu kami juga punya sekolah luar biasa khusus untuk anak tunanetra. Tetapi tahun ini kami memberi kesempatan buat anak-anak kami yang hanya autis bisa melihat. Ada Clement. Halo Clement. Mana? Iya, ini Clement, anak baru tahun ajaran ini, dia hanya autis.
Dan pertama kali dibawa, dia ini nggak bisa diem, kosono kemari, dan begitu kan ketika mulai terada di Elsapan, dia sudah mulai duduk diam, sudah meskipun kadang ada iklan-iklan tuh kayak ayam abang Jeremy. Jadi tapi ya itulah kehidupan mereka bahwa mereka juga tidak menginginkan hal itu, tetapi itu yang terjadi pada mereka.